Ini laporan sebenarnya telah terjadi bahwa laporan tentang keluarga dan perampasan kepada yang terhormat pihak terkait. Dengan hormat, negara ini adalah tempat bernaung seluruh rakyat Indonesia. Negara ini adalah negara yang berpayung hukum di mana rakyat harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik diminta maupun tidak diminta, atas tindakan anarkis yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya. Sehubungan dengan ini, saya Solehul Hadi, RT 4 RW 1 Karangkunang Winong Pati melaporkan atas tindakan arogan, anarkis premanisme salah satu oknum anggota Polres Pati, oknum polisi penegak hukum yang bernaung di bawah Kepolisian Republik Indonesia bernama Bambang Permadi. Bribka yang bertugas di Satreskrim Polsek Sukolilo, Pati, dengan ciri-ciri berkulit putih, tinggi badan 170 cm, badan tegap di atas mata dahi kiri, ada bekas luka, mulut agak ke depan, diduga beralamat di Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, yang mana telah membawa lari anak dan istri saya di tengah malam di jalan antara Telogoayu sampai Gabus. Setelah kejadian, terjadi sebuah persekusi di mana saudara Bambang Permadi ini menantang dan menganiaya korban. TKP terjadi di Jalan Mojo Lawaran, Gabus, hari Minggu tanggal 11 September 2011 jam 11 malam. Sebagai akibatnya, korban kehilangan kontak terhadap anak dan istri hingga dengan hari ini. Dan setelah itu ada pemerasan. Korban diancam, diteror, bila melapor kepada pihak yang terkait berwajib berwenang akan membunuh anak dan istri korban. Jika melaporkan kepada yang berwenang, perlu diketahui namanya adalah korban adalah IWW, oknum guru SD 03 Tambak Romo, umur 37 tahun, anak 11 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta tanggapan serius dari berbagai pihak terkait untuk mensikapi tindakan arogan anarkis yang dilakukan oknum aparat yang mencoreng citra dan nama baik Polri berkenaan dengan menghukum anak buahnya dan memberi tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih saksi pelapor korban Solehul Hadi. Dari pengaduan ini, tanggapan kedua dari Komnas HAM RI, yaitu Kapolda Jawa Tengah, Jakarta 10 September 2014. Aduan saudara Solehul Hadi tentang tindakan kekerasan, pengancaman, pemerasan, tindak arogan anarkis yang dilakukan oknum Polres Pati bernama Bribka Bambang Permadi. Pada 2 Juni 2014, Komnas HAM kembali menerima pengaduan yang sama tanggal 6 Mei 2014, bahwa di mana pengadu menyampaikan bahwa sampai sekarang Polda Jawa Tengah tidak menindaklanjuti laporan pengadu. Belum ada tindak lanjut. Atas pengaduan tersebut, Komnas HAM telah mengirim surat nomor sekian yang ditujukan Kabid Propam Polda Jawa Tengah untuk meminta penjelasan mengenai masalah yang dilaporkan pengadu dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaian. Selanjutnya, pengadu menyampaikan bahwa ada indikasi tidak ada jaminan keamanan bagi pengadu serta upaya pengadilan kasus oleh polsek terkait, yaitu Winong, Gabus, Tambak Romo, Cawangi, dan Kayen, di mana laporan ditolak dan tidak direspon secara sepihak karena banyaknya yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Komnas HAM Republik Indonesia meminta saudara-saudara termasuk di Polsek maupun di Polres segera memberi penjelasan kepada kami melalui surat Komnas HAM tersebut nomor 3557 KPMT/12/2013. Selanjutnya, segera menindaklanjuti penanganan kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengingat pasal 14 huruf G Undang-Undang nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia tahun 2002, bahwa di dalam melakukan tugas pokoknya dimaksud pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan
terhadap kasus tersebut secara objektif, transparan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan memberikan jaminan keamanan kepada pengadu dalam hal ini adalah Saudara Sholih Wulandari. Maka dari itu, selain dari laporan tersebut, intinya bahwa pengadu menyampaikan bahwa ada hal-hal keberatan kontentius yang tidak bisa kami sampaikan di sini karena hal itu menyangkut nama-nama, ya, menyangkut nama-nama perseorangan yang harusnya tentunya dapat dieliminir. Dan rujukan-rujukan itu tentunya saling berkesesuaian sesuai dengan pengaduan tanggapan tadi, yaitu pada 17 September 2013 Komnas HAM telah menerima surat pengaduan tertanggal 11 September 2013 yang disampaikan oleh Saudara Sholih Wulandari. Intinya pengadu mengadukan tentang tindakan kekerasan, pengancaman, arogansi yang dilakukan oleh Oknum Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati. Selain itu, oknum tersebut juga membawa sah pengadu. Atas tindakan tersebut, pengadu telah melaporkan ke Polres Pati maupun Polda Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai kewenangan HAR yang diatur, maka kami meminta saudara-saudara termasuk Reskrim Polres Pati untuk memperhatikan pengaduan yang dimaksud, memeriksa kebenaran dugaan yang ada dan apabila terbukti menindak oknum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Juga memberi penjelasan mengenai masalah ini serta tindak lanjut sudah sampai di mana yang telah saudara lakukan dan upaya penyelesaiannya sampai sekarang belum jelas. SPLID-nya juga jelas, sudah saya sampaikan, tidak ada yang ketinggalan. Ya, Sunarto sama itu ya, Dahlan Istanto, itu juga nanti diundang. Hal-hal lainnya yang kita tuntut juga sudah ada surat-surat pengantar, 1 lembar penugasan laporan ke perwakilan, ya, 1 lembar penugasan ke perwakilan sudah kita bawa, dan klarifikasi, ini jelas klarifikasi, patut ini bahwa ada unsur mafia. Komisioner merujuk surat balasan tadi aksi brutal, arogan, anarkis atas nama Bribka Bambang Permati sudah ditanggapi oleh Komnas HAM, 1 lembar. Nanti pengembangannya kita lihat sampai di mana. Pengembangannya akan sampai di mana dan akan diapakan. Dan kami juga melihat denda yang akan kita minta. Ya, terus kronologi tambahan, keterangan tambahan bahwa dari kasus tersebut kami sudah menyampaikan dan mengeluhkan kepada Polsek Winong, terutama diterima oleh Bintara Jaga, Bapak Suharto, Bapak Wigno, dan beberapa petugas Polsek lainnya. Saksi Heru dari Kudur waktu itu. 2, mengenai adanya penganiayaan pemukulan di tengah jalan dilakukan oleh Jayus Setianto, Oknum Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, saksi Ali Akbaruddin, Suwarno Munawir, Min Klecor Gunang. Kejadian ini ada indikasi terkait dengan IWW, dilaporkan ke Polsek Winong, diterima Kanit Tamjis, tetapi tidak ada tindak lanjut. Bahwa saudari IWW susah ditemui, sulit dihubungi, dan mengancam akan membunuh korban dengan menggunakan preman, menyuruh preman sesuai informasi yang dilakukan oleh IWW sendiri dan saudara keluarga. 4, mohon agar kriminalitas ini diteliti, dikembangkan kasusnya agar keterlibatan banyak sanksi, terutama adalah Dahlan Istanto, Sunarto, Supawatin, dan Jaswadi. 5, pelaku melakukan bon terutang berbagai bank dengan maksa supaya korban tanda tangan dengan menggunakan agunan sertifikat, melakukan serangkaian utang kepada saudara korban dengan alasan ekonomi, lalu melakukan melarikan diri dengan merekayasa kasus, dan dalih yang untuk melantarkan suaminya setelah menguras semua aset korban. Pelaku melarikan uang keluarga 110 juta utang ke Bapak Satyo ke Bank Daerah Pati dan banyak arisan-arisan di Pati dengan sengaja tidak mau membayar utang, sehingga yang ditagih adalah suaminya sendiri yang dalam keadaan sakit, jatuh pilot sekitar mulai 2010.
6 korban yang sudah melapor ke Propam Polres Pati diterima Bapak Barul dan Bapak Kasturi, tapi sampai sekarang belum ada perkembangan penanganan kepada pengadu. Kami meminta Reskrim Sus Polres Pati untuk dapat menindaklanjuti kasus ini, karena kasus ini sudah masuk di penyelidikan. Ya, kita minta sudah sampai di manakah tingkat penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Pati. Dan kita meminta juga data-data lainnya yang memungkinkan adanya penelusuran kasus ini dapat terungkap. Kami itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan pihak-pihak dapat menerima, aduan saya, karena hal ini berkaitan dengan nama pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Demikian pemberitahuan kepada semua pihak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang saya usahakan sampai bertahun-tahun ini dapat menjadi perhatian dan ada ujungnya, ya, tidak sepihak saja. Dan kami juga meminta dukungan semua pihak untuk yang tidak mengetahui perkara ini untuk tidak intervensi, karena tentu kasus ini akan membawa dampak buruk di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan dinas lainnya, juga terhadap eksistensi guru-guru di Pati. Kami meminta upaya penyelesaian ini dapat segera dilaksanakan, dan upaya-upaya yang lain termasuk upaya gugat itu tidak berlanjut kepada hal-hal yang mengandung sara. Kami meminta diskusi secara serius beberapa pihak untuk tidak menanggalkan fungsi kemanusiaan. Kita mulai dari awal bahwa kronologi ini nanti akan saya jelaskan. Ini seri pertama.